Kelebihan dan keutamaan surah Al-Baqarah. 1. Mengusir setan dari rumah. 2. Perlindungan dari sihir dan kejahatan. 3. Mendapat berkah dan pahala besar. 4. 2 ayat terakhir memberi kecukupan. 5. Menyatukan ajaran penting dalam Islam. 6. Syafaat pada hari kiamat. 7. Doa-doa dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah kompendium ajaran Islam, mencakup iman, ibadah, hukum, moral, sejarah, dan doa. Karena itulah surah ini membawa berkah besar, perlindungan, dan syafaat bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Surah Al-Baqarah memiliki banyak keutamaan, fadilah, dan kelebihan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Surah ini adalah surah terpanjang dalam Al-Quran, yaitu 286 ayat, dan mencakup berbagai ajaran penting dalam Islam, seperti akidah, hukum, ibadah, muamalah, serta kisah para nabi. Surah Al-Baqarah juga adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 2,5 juz, dan terdapat ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu pada ayat 242 dari surah Al-Baqarah, yang dikenal dengan nama ayat Ad-Dain, artinya ayat tentang utang piutang. Isi dan makna utama ayat 242. Ayat ini memberikan pedoman syariat tentang transaksi keuangan, utang piutang dengan sangat rinci. Beberapa poin pentingnya. 1. Anjuran untuk mencatat utang piutang secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan. 2. Penulisan dilakukan oleh seorang penulis yang adil dan sesuai dengan syariat. 3. Harus ada saksi dalam transaksi, terutama jika nilainya besar atau jangka waktunya lama. 4. Larangan merugikan pihak lain, baik penulis maupun saksi. 5. Tanggung jawab kejujuran pihak yang berutang, terutama jika tidak mampu menulis sendiri. 6. Diperbolehkan transaksi tanpa catatan jika dilakukan tunai, namun tetap dianjurkan adanya kejelasan dan kejujuran. Hikmah dan pelajaran dari ayat Ad-Dain. Islam sangat memperhatikan keadilan dan transparansi dalam muamalah transaksi. Administrasi dan pencatatan keuangan bukan hal duniawi semata, tetapi bagian dari ketaatan kepada Allah. Menjaga hak orang lain termasuk bentuk takwa dan amanah. Berikut adalah beberapa kelebihan dan keutamaan surah Al-Baqarah. 1. Mengusir setan dari rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim nomor 390. Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Barang siapa membacanya di rumahnya pada malam hari, maka setan tidak akan masuk ke rumah selama 3 malam. Dan barang siapa membacanya pada siang hari, maka setan tidak akan masuk ke rumah itu selama 3 hari. Hadis riwayat Ibn Hibban dan Al-Hakim, dinilai hasan oleh Al-Albani. Makna: membaca surah Al-Baqarah di rumah menjauhkan gangguan setan dan energi negatif. 2. Perlindungan dari sihir dan kejahatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa membaca surah Al-Baqarah menjadi perlindungan dari sihir dan gangguan jin. Bacaan ayat kursi, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 255, dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 295 dan 296, khususnya memiliki keutamaan luar biasa dalam perlindungan. 3. Mendapat berkah dan pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah surah Al-Baqarah, karena membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan orang yang malas membacanya tidak akan mampu." Hadis riwayat Muslim nomor 804. Makna: surah ini membawa keberkahan dalam kehidupan, rezeki, dan ketenangan hati.
4. Dua ayat terakhir memberi kecukupan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kedua ayat ini cukup sebagai perlindungan, penjagaan, dan pahala di malam hari. 5. Menyatukan ajaran penting dalam Islam. Surah Al-Baqarah memuat berbagai tema. Iman kepada Allah dan hari akhir, kisah Nabi Adam, Bani Israel, dan Nabi Ibrahim, hukum zakat, puasa, haji, kisos, riba, pernikahan, dan jual beli, doa, dan tuntunan kehidupan beriman. Dengan mempelajari surah ini, seseorang dapat memahami prinsip dasar syariat Islam secara utuh. 6. Syafaat pada hari kiamat. Beberapa ulama menyebut bahwa surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan menjadi pemberi syafaat pada hari orang yang membacanya di dalam istiqomah. Bacalah dua surah yang bercahaya, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan-akan dua awan besar yang menaungi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Memahami isi dan tema utama surah Al-Baqarah memang membantu kita lebih menghayati kenapa surah ini begitu agung dan istimewa. Berikut ringkasan tema surah Al-Baqarah yang bisa kamu jadikan panduan dan tadabbur. 1. Pendahuluan. Ciri-ciri manusia di hadapan wahyu. Ayat 1 sampai ayat 20. Jelaskan 3 golongan manusia: orang beriman, kafir, dan munafik. 2. Seruan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, yaitu pada ayat 21 sampai ayat 29. Perintah tauhid, bukti kekuasaan Allah dan penciptaan, dan ajakan untuk beriman. 3. Kisah Nabi Adam dan permulaan manusia pada ayat 30 sampai 39. Penciptaan Adam, ujian dengan iblis, dan turunnya ke bumi sebagai khalifah. 4. Kisah Bani Israel pada ayat 40 sampai ayat 123. Ujian dan nikmat Allah kepada Bani Israel serta pelajaran agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan mereka. 5. Kisah Nabi Ibrahim dan pembangunan Ka'bah. Doa Nabi Ibrahim, asal-usul Ka'bah, dan pentingnya keturunan yang tunduk kepada Allah. 6. Perintah menghadap kiblat ke Ka'bah, perubahan arah salat pada ayat 142 sampai 152. Simbol kemandirian umat Islam dan pemisahan dari syariat Bani Israel. 7. Perintah dan ibadah hukum-hukum penting. Ayat 153 sampai 242. Hukum puasa, Ramadan, kisah, wasiat, nikah, talak, jihad, infak, riba, dan muamalah. 8. Ayat kursi dan keagungan tauhid pada ayat 255. Ayat paling agung menjelaskan kekuasaan dan ilmu Allah yang meliputi segalanya. 9. Hukum infak dan larangan riba pada ayat 261 sampai 281. Dorongan untuk berinfak dengan ikhlas dan peringatan keras terhadap riba. 10. Dua ayat penutup doa dan penyerahan diri kepada Allah ayat 295 sampai 296. Iman kepada Allah dan Rasulnya, doa mohon ampun dan pertolongan Allah. Kesimpulan, surah Al-Baqarah adalah kompendium ajaran Islam, mencakup iman, ibadah, hukum, moral, sejarah, dan doa. Karena itulah surah ini membawa berkah besar, perlindungan, dan syafaat bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Doa-doa dalam surah Al-Baqarah. Doa-doa dalam surah Al-Baqarah memang sangat indah, penuh makna, dan banyak dianjurkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ringkasan doa-doa penting dalam surah Al-Baqarah, lengkap dengan ayat dan artinya. Kesimpulan, surah Al-Baqarah mengandung doa-doa yang menyentuh seluruh aspek hidup. Doa diterimanya amal, istiqomah dalam iman,
kebaikan dunia dan akhirat, keteguhan menghadapi ujian, dan permohonan ampunan dari Allah. Kumpulan doa-doa pilihan dari surah Al-Baqarah. 1. Doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar amal diterima. Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pembinaan dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. 2. Doa kebaikan dunia dan akhirat pada surah Al-Baqarah ayat 201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka." Doa paling lengkap bisa dibaca dalam sujud, di antara dua sujud dan setelah sholat. 3. Doa memohon kesabaran dan kekuatan pada surah Al-Baqarah ayat 250. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Tak kalah Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka. Mereka pun berdoa, "Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Dibaca saat menghadapi ujian, perjuangan, atau saat butuh keteguhan hati. 4. Benteng diri ayat kursi, perlindungan dari sihir dan kejahatan. Surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 5. Doa penutup surah Al-Baqarah, ampunan dan pertolongan. Pada surah Al-Baqarah ayat 295 sampai 296. Akhir surah Al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, kepada Engkaulah tempat kembali. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, yang mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
Dianjurkan dibaca sebelum tidur atau setiap malam sebagai penutup hari.